Kenapa Anda berdiri? Saya mau duduk. Teman saya bergeser, saya bilang geser sedikit. Kita lagi seru nih lihat calon. Lu besok-besok duduk sini ya. Sebelah sini. Jangan marah-marah, itu ada calon. Jangan marah-marah, ini suasananya masih lebaran loh. Putra rayakan lebaran 2025 bersama Vika. Oh jadi kemarin tuh lebarannya di Jakarta ya? Berasa suami istri udah punya anak banyak ya. Iya tuh, wih cocok tuh. Semoga banyak nanti ya. Seru deh. Hubungannya kalau udah nikah. Vika, lebaran sama keluarganya Billy. Gimana rasanya? Aku sejujurnya aku pertama kali celebrate lebaran acara seperti itu. Aku tidak pernah celebrate, tidak tahu rasa seperti apa. Dan ini lucu ya. Apa lucunya? Kita main games, kita datang ke rumah dia, orang tua dia. Kita main games, kita kasih THR ya namanya, THR. Ngobrol satu sama lain. Di rumah banyak-banyak orang, semua keluarga, saudara. Iya, iya. Katanya kamu waktu makanan lebaran di Bang Billy paling suka gulai tunjang katanya. Gak ngerti dia. Suka makanan lebaran? Gak suka dia pedas. Kalau pedas tidak. Tapi kamu suka semua makanan Indonesia kecuali yang pedas kan? Suka. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Tapi dapat THR dong. Dapat THR? Oh dapat THR. Iya dari siapa? Dari siapa THR-nya? Dari mamanya, papanya Jia, dari kakak Jia, dari Jia juga. Dari Bang Billy THR-nya berapa? Belum. Makasih ya. Belum. Gue rencana tuh pengen bikin sesuatu gitu pas THR, tapi memang belum ada kesempatan gitu. Apa sih emang? Masih bikin sesuatu itu kayak gue mau bikinin YouTube, gue pengen ngasih sesuatu buat dia, tapi belum ada kesempatan. Bang Billy mau ngasih apa emangnya, duit? Enggak? Hah? Apa berbentuk? Ya pokoknya ada aja. Pasti mobil deh. Oke gini, jadi Bang Billy tuh sebetulnya sudah ngasih THR. Dalam bentuk kan kalau THR uang lah ya. Ya kan kalau misalkan di kita kan kalau THR itu kan ibarat kata ya, apa sih tunjangan apa sih? Tunjangan hari raya. Raya ya. Seikhlasnya kita kan, nggak dari hal Itu udah dikasih? kecilnya. Ya sudah. Selain itu mau ngasih lagi? Keluarga juga udah ngasih. Selain itu mau Dan gue ngasih tahu ini sayang, ini cuma jas THR. Ya, formalitas. Bukan formalitas juga maksudnya. Ya Memang itu mau kasih. tradisi kita seperti Iya tradisi. Kata Rian, THR berbentuk pastinya bentuk uang. Kata siapa? Semur jengkol juga bisa diterima THR. Apapun bisa. Beras Bisa. 5 kilo ya. Ya itu zakat, beda itu zakat. Ya, Beda. jadi Bang Billy mau ngasih bentuk lain selain uang sebagai bentuk tradisi. Ada Iya lagi? insya Allah secepatnya. Apa bentuknya Bang Billy? Mobil, rumah. Barang atau bukan Apa bentuknya barang? berlian, kalung. Iya pokoknya nanti ada di YouTube channel Billy Saputra pasti. Sesuatu yang memang. Pasti kalau nggak mobil, rumah. Salah satu tradisi kalau di Indonesia itu kalau lebaran ziarah ke kuburan, makam. ke makam orang We tua. go to cemetery. Ke makamnya Olga Saputra almarhum. Kemarin datang juga. Setelah lebaran belum. Sebelumnya? Sebelumnya, iya. Sebelumnya. Kita datang ke kuburan makanya dia. Kamu melihat suasana lebaran di Indonesia seperti apa? Semua orang happy banget. Sudah selesai puasa, bisa makan banyak nasi. Aku makan terus tidak? Iya, sekarang banyak. Gak apa-apa namanya lebaran. Tapi keluarganya Bang Billy banyak yang nanya sama kamu gak? Kapan nikah sama Bang Billy? Banyak yang nanya gitu pasti ya? Mereka sudah tahu. Itu Sebentar guys. Ketika ditanya keluarganya Bang Billy, nanya nggak kapan nikah ke Vika? Jawaban Vika, mereka sudah tahu. Berarti sudah ada tanda. Sudah direncanakan. Oh, keluarga besar sudah tahu. Kayaknya sih tahun ini deh. Gua mau Guys, mari kita berdiri bersama Pelan 86 ya. Di momen yang berbahagia ini kita doakan semoga berdiri dong, Diri dong manten. Kan mau diberikan blessing. Tanggal sudah ketemu, tinggal diumumkan. Semoga dimudahkan, dilancarkan sampai dengan hari pernikahan nanti. Satu Indonesia bilang amin. Ya, pokoknya jangan terlalu bergebu-gebu takutnya. Pokoknya segala sesuatunya doain yang baik-baik ya. Pasti dong. Ya. Perlan siap untuk menghibur mereka. Peran 86. Perlan siap diundang. Perlan gak dibayar siap. Cuman bang jadi orang. Bagian itu mereka ogah, yang terakhir mereka Di ogah. depan rumahnya bisa nanti nyambut Orang kita aja kalau nggak dibayar nggak Guys, apa-apa ya. katanya teman, kok kamu minta Iya bayar? dong kita
aja nggak bantu loh, kita memberikan. Iya. Ya kata mereka gini, iya teman-teman tapi paham aja beda aja lu sama gua. Bang Billy, ya pokoknya Bang Billy sama kamu Vika. Kita doakan ya. Silakan ya, boleh duduk. Pilih jannah. Sementara ini duduk di sini latihan untuk duduk di kursi pelaminan. Ya, Silakan sayang pengantin baru ya bentar lagi. nanti naik mobil pengantin. Tapi kalau Iya. ngomongin soal mobil nih Sobat Ambiar, waduh ini kemarin ada berita yang cukup menghebohkan sekali ya. Kita tahu seorang ini pemain sinetron yang luar biasa sekali. Kemarin katanya mau pergi umroh tapi nggak jadi ya. Ya. Karena ini sempat menjadi korban diduga penipuan. Ada salah satu travel umroh sampai akhirnya dia harus menahan salah satu mobil. Tapi mungkin kita tidak akan bercerita ke sana nanti barangkali. Kita akan membahas tentang keluarganya terlebih dahulu. Keluarga bahagia. Della Puspita ternyata sudah punya 2 orang anak. Dan ganteng-ganteng bertumbuh loh. besar. Ganteng Iya, cantik. jadi favorit anak-anak Gen Z sekarang. Di Bagi-Bagi Ambiar, Della Puspita dan juga siapa Dewi? Kendai suka. Para Miyako. Hai Ken, Yako selamat pagi, silakan. Yang Ken yang mana? Ken ini. Yang Ken ini, Ken. Ini Ken, ini Yako. Aja bang. Pada gede loh. Ken, umurnya berapa Ken? 20 tahun. 20 Oh my tahun. god, 20 tahun. Yako, Tahun ini 16. 16. Oh, panggil kita kakak-kakak ya. 21. Ini umur berapa? 21 Oh, kan. 21. Jangan panggil om tante ya. Kadela Ken Yako, kami ucapkan terima kasih. Kalian bebas memanggil kita kakak, om, tante nggak apa-apa karena sesuai umur kami. Tidak Apa-apa, masalah. it's okay. Ya. Udah gede-gede luar biasa ya. Waduh, ngurusnya ini sekarang perlu perhatian ekstra pasti ya. Lebih santai malah. Oh lebih santai? Oh, lebih ya. santai. Sesantai apa mama kalian ngurusin kalian, kita mau kasih lihat dulu bersama Della Puspita, bersama dengan kedua buah hati. Tuh, Ken Yako Della Puspita. Ken, jadi bintang kayak mama, foto model. Iya, kamu tuh cocok banget, iya. Kamu juga jadi artis Korea bisa, Iya, mukanya iya, kayak bagus. Kalau aku Kak, Kan udah bintang, mamanya kan mamanya udah bintang. belum. Bener, kalau mamanya artis tabloid. Kan dibilang tabloid dari zaman. Zaman dulu ya. Yang perempuan namanya? Miyako. Miyako, berarti namanya Yako. Yako. Lucu ya. Yako, Bukan Yako pasti deh. ini ya bayangannya kayak magic jar gitu ya. Enggak juga. Ken sama Yako, ngeliat mama kalian terkenal sekali sebagai seorang pemain sinetron. Kalau Ken sama Yako mulai sadar tuh, mama aku tuh ternyata terkenal banget. Saat kalian usia berapa? Kita umur berapa ya waktu sudah SD pun udah tahu kalau mami aku tuh udah terkenal gitu. Asyik terkenal. GR langsung maminya. Apa rasanya punya mami yang terkenal? For me, I'm very proud sih. I'm very proud to have a strong mom and hardworking. So, bagi aku sih aku bangga. Bangga ya punya bangga punya mama. mama yang Pastilah. Keras, kerja kuat. keras. Kalau Yako gimana? Yako anak perempuan, ngelihat ibu tuh gimana? Mami yang dikenal banyak orang. Aku sih ya sama kayak kakak, aku bangga gitu lah. Tapi kan mami kalian tuh kalau di sinetron tuh kan galak banget ya. Paling suka tuh mukanya dikerung-kerungin gitu, galak antagonis. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari di rumah, galak nggak mami? Itu juga sih, keseringan. Oh galak mami kalian. Maksudnya bukan galak, mungkin lebih ketegas kali gitu ya. Iya, Didi gitu ya. Well. Strict banget. Kalian tuh berdua kalau orang Sunda ya bilang kayak bakso misdasem. Apa itu? Amis lada hasem. Jadi semua ada di situ, manisnya ada, asemnya ada, pedesnya ada, semuanya ada. Bisa gitu sih, maksudnya ada. bagaimana? Kalau manisnya oke. Coba lihat yang cewek. Asamnya mana? Asamnya mana, Terus, asamnya? pedesnya mana gitu maksudnya? Coba lihat yang cewek, yang cowok ini lihat, Pak. Kadela punya anak luar biasa dua-duanya. Maksudnya tuh semua Cantik, rasa ganteng, ada. semua rasa ada. Apa yang bisa lo ngerasain dan lo bisa mengungkapkan itu? Kalau manisnya, oke manisnya. Asamnya di mana? Di mana? Kalau kamu mau tahu main ke kantor PH saya. Bos PH kali dia. Mbak Dela gimana? Anak-anak udah gede 20 tahun sama Tahun ini 16. tahun ini 16. Gimana tuh ngelihat mereka udah pada gede nih? Alhamdulillah sih seneng karena ya akhirnya udah bisa ngerasain lihat anak-anak tumbuh dewasa.
dari segala macam perjuangan saat mereka mengandung mereka, tiba-tiba udah gede aja gitu, kayak lebih ya alhamdulillah gitu. Yang penting aku ngeliat anak-anak sehat, bahagia, itu buat aku sih cukup gitu. Sempat ngalamin atau merasakan, karena kan Mbak Della Puspita tuh syuting stripping setiap hari. Kehilangan tumbuh kembang mereka. Pernah ada di fase seperti itu, Pak? Oh, pasti. Aku kan meninggalkan mereka kerja itu pada saat mereka baru umur 1,5 bulan. Dua-duanya, betul. 40 hari, aku tuh udah syuting, udah stripping gitu. Jadi memang kan nggak bisa ditinggal ya, udah kontrak gitu kan. Terus ya banyak sekali momen-momen penting yang aku nggak bisa ulang lagi tentang mereka saat mereka pertama kali merangkak, pertama kali telentang, kayak gitu-gitu aku benar-benar hilang banget gitu, dan itu nyesel. Sebenarnya banyak ya wanita karir yang juga melewatkan hal yang sama, momen-momen tumbuh kembang, golden age perkembangan anak. Tapi yang paling sampai dengan sekarang tuh, momen ini nih yang selalu gue inget dan gue lewatin dari mereka tuh apa? Saat mereka bilang gini, aku tuh selalu kehilangan momen saat mereka libur sekolah, aku nggak pernah ada waktu buat mereka. Gitu. Jadi si kecil nih bilang, Mami gimana sih, pas Mami kerja aku sekolah, pas Maminya libur waktunya kita nggak pernah ketemu gitu. Jadi saat teman-teman libur aku harus di rumah, saat orang-orang lagi pada di rumah maminya bisa libur tapi akunya nggak bisa libur gitu. Jadi pada saat momen quality time keluarga tuh bisa dibilang 0 gitu. Itu yang nempel sampai sekarang? Iya, nyesel aku. Setelah belasan tahun? Nyesel banget. Jadi pada saat aku sekarang memilih untuk sementara vakum dulu dan mereka mengiyakan malah minta perpanjang waktu sampai 6 bulan, di situ aku kayaknya aduh kenapa nggak dari dulu aku lakuin ya. Jadi momen yang aku bisa deket sama mereka, ngobrol banyak tentang mereka, bisa mendengarkan keluh kesah mereka, bisa mengajarkan hal-hal yang mungkin tidak bisa diajarkan sama orang lain, harus oleh ibunya. Itu aku nggak dapet dan aku, demi Allah aku nyesel banget. Yang Yako rasain itu gimana? Maminya nggak ada waktu Yako pengen ini, lagi liburan segala macem. Ya, gimana ya, kalau sekarang sih udah terbiasa, mungkin kalau dulu aku kerasa kayak ya kesepian. Tapi kalau sekarang kan? Kalau sekarang sih udah ya terbiasa sih, jadi aku... Kayaknya tomboy ya anaknya ya. Ya gitu. Kesepian tuh terus akhirnya harus sama siapa pada akhirnya? Sama temen, pasti temen online. Capek dong pakai temen online ya. Kenapa Mbak Della? Hah? Iya. Terharu barangkali ya. Tapi you are strong woman loh. Diberikan kesempatan sama Allah untuk ikhtiar memberikan yang terbaik untuk keluarga. Ada yang bilang lose some get some, kehilangan waktu tapi mendapatkan begitu banyak sekali berkah, rezeki termasuk kesempatan membesarkan anak dengan segala macam fasilitas yang terbaik buat mereka. Iya. Tapi perasaan itu gak hilang ya? Uang tuh kan bisa dicari ya, tapi waktu nggak bisa balik gitu. Jadi sometimes aku kalau di lokasi syuting tuh aku ngeliat anak kecil tuh aku jadi kayak anak kecil di lokasi syuting tuh deket banget sama aku. Aku tuh ngerasa kayak seperti menumpahkan kasih sayang aku tuh ya ke anak-anak di lokasi syuting gitu. Yang seharusnya itu buat anak aku gitu. Jadi pada saat sekarang aku punya anak sambung tuh jadi ya kayak aku seperti mengulang momen yang seharusnya buat anak kandung itu ke anak sambung gitu. Jadi hal yang memang sebenarnya nggak, aku sempat, seandainya gitu, seandainya ada mesin Doraemon ya, bisa diulang waktu ke 20 tahun kemarin gitu mungkin. Aku akan lebih memilih untuk tidak terlalu mengejar materi walaupun sebenarnya itu perlu banget buat Plus mereka. minus lah ya. Kan. Iya betul. Tapi tadi kelihatan anak-anak pas Kadela nangis mereka langsung. Nanti adik kakak juga ya. Kompak kayaknya tuh. Suka berantem gak sih kalian berdua? Oh kalau dulu sering. Sekarang udah enggak? Sekarang udah jarang. Dengerin Karel mereka aja gak pernah berantem, kita berantem. Gak pernah berantem sedikit pun sekarang?
Oh, kalau sekarang sih Jarang. Nggak kadang sesering nggak dulu. sesering Debat-debat dulu dikit ya. gitu. Ya. Tapi Ken sama Yako mama kalian hebat banget. Nah, Masya Allah. Membesarkan kalian sama seperti sekarang dengan segala macam fasilitas yang ada. Tapi kamu sebagai anak yang besar ya, terus melihat adik kamu dengan kekurangan waktu dari mami saat itu gimana cara membesarkan atau mendekatkan diri kamu sama Yako supaya kalian berdua tuh bonding, keterikatannya tetap ada walaupun waktu mami itu nggak begitu banyak. Yang artinya kan kalian cuma punya satu sama lain di antara kekosongan waktu mami. Ya sih kalau aku sama adik aku tuh kita tuh lebih spending time sebenarnya di rumah sih sebelum ada mami kan kita maksudnya kayak kita di Reza sama Obacang aku di rumah kan Nenek mami aku Obacang. kerja. apa? Nenek Obacang. Obacang tuh nenek. Oh, oke. Ada tuh Ya, Jepang ya. ya bahasa Jepang ya. Jadi kita sih kalau misalnya ada kesepian sih ya kita main bareng gitu di rumah. Ya gitu-gitu aja sih aku. Tapi pernah bilang makasih gak sih sama mami kerja keras yes. segala macem? Aku selalu bilang makasih sih kalau mami sih. Karena I'm very proud sih mami aku kerja itu Buat anak hampir setengah mati lah. Maksudnya kayak kerja itu tiap pagi malam aku ngelihat susah kerjanya gimana dunia nyata gitu. You want to say something, mau bilang sesuatu mau buat mami? I want to say sih, Boleh dilihat maminya? I want to say Pegang mami tangannya kalau mami dong. I'm very happy mami. Thank you. Kayak aku bangga ya mami. Pegang mami. Thank you. Aku jadi kayak gini jadi sedih-sedih ah. Boleh dipeluk dong Komedi-komedi mami. aja. Gak apa-apa peluk maminya itu. Peluk maminya. Gak apa-apa. Ucapan terima kasih dari Ken dan juga Yako buat Della Puspita. Oh, Seru ya punya anak gede ya. seru ya. Maksudnya mereka apresiasinya tuh luar biasa ya. Dan kita juga berharap semoga Ken dan juga Yako punya jiwa berjuang yang sama seperti maminya. Karena banyak yang bilang juga nih, katanya Ken ini udah mulai banyak fansnya. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Visual tampan putra Della Puspita Ken Daisuke disebut mirip idol Korea, bikin publik mabuk kepaya. Oh. Mabuk. Kan banyak banget katanya yang mabuk kepayang sama kamu. Aduh. Ken ini pimpinan musik juga, dia punya band. Ada pimpinan orkes. Ken Arok. Orkes dangdut di Jawa ada Ken Arok kan. Ken tuh banyak yang support Perasaannya kamu kayak gimana, pemain. Ken? Terima kasih sih buat yang udah support tapi aku malu nggak pede. Gak usah malu, jangan malu. Kamu udah mau tenang. pede sama Tante Dewi deh. Lalu pede. Tapi Ken ada kepikiran buat terjun ke dunia hiburan sama kayak mami gak sih? Oh. Kalau ada kesempatannya. Aku sih masih nyoba-nyoba sih, walaupun aku masih grogi, tapi aku udah coba casting, ya tapi aku cuma nggak pede aja gitu. Mbak Della, kita balikin ke Mbak Della. Kalau akhirnya mudah-mudahan amin insya Allah ketika ternyata nanti Ken tawarannya begitu banyak sekali. Kesibukannya sangat luar biasa. Sampai dia nggak punya waktu untuk maminya karena sibuk syuting. Gimana Kak? Selagi dia belum menikah sih nggak apa-apa. Tapi kalau karena dia kan sebagai laki-laki kan nantinya harus menjadi kepala rumah tangga, tanggung jawabnya memenuhi kehidupan anak dan istri. Selagi belum rumah tangga nggak apa-apa, tapi kalau sudah rumah tangga dia harus berkaca ke kehidupan ibunya. Nih Ken, laki itu berat kalau udah rumah tangga. Jadi mapan dulu aja, yang penting mapan dan dewasa. Kalau udah mapan, beda sama perempuan. Kalau perempuan dibawa sama laki, kalau laki harus bawa semuanya. Sama ibu, sama istri, sama anak. Apalagi punya saudara perempuan, tanggung jawab kamu juga. Repot deh pokoknya. Besar ya. Tapi kan Kak Della kan tadi bilang bahwa waktunya banyak yang terbuang dan banyak penyesalan yang Kak Della alami saat ini ya ketika tidak bisa bersama dengan anak-anak. Betul. Pertanyaannya kalau misalkan anak-anak pun yang pada akhirnya memutuskan untuk menjadi seperti sosok Kak Della, kan waktunya pasti lebih banyak di luar. Sedangkan Kak Della kepingin kebersamaan itu ada lagi gitu. Gimana perasaannya menghadapi itu? Ya aku kepengen mereka berkaca ke kehidupan mamanya sih. Kalau mamanya itu dulu kan kerja udah kayak robot ya. Mau disuruh pulang pagi pun pulang pagi gue gitu. Yang penting gue dapet duit buat anak-anak gitu aja istilahnya gitu. Tapi nantinya mungkin aku akan lebih ajarin gimana cara memanajemen waktu dalam hidup. Karena kan uang itu tetap perlu, tapi keluarga juga tetap penting. Mbak Della mah pasti jago lah untuk bisa ngajarin manajemen waktu. Mbak Della dari tadi kelihatannya kayaknya terharu, kayak bukan Mbak Della gitu. Soalnya kalau kita lihat Mbak Della mah di depan televisi kan marah-marah, emosi. Ini kita mau lihat. Kamu nggak percaya?
lihat Mbak Della emosi. Ini kita lihat Mbak Della emosi dan somasi. Oke Mbak Della, kita flashback sebentar buat Sobat Ambiar. Ini terkait Mbak Della Puspita sempat mendaftarkan beliau bersama dengan keluarganya untuk melaksanakan ibadah umroh ke salah satu travel, tapi ternyata nggak jadi ya. Kemudian travel tersebut akhirnya menjaminkan mobil ya, kendaraan yang ternyata mobil tersebut juga bukan yang dimiliki oleh dari pemilik travel tersebut, yang diduga milik orang lain yang juga sama-sama mendaftarkan untuk ibadah umroh. Kemudian akhirnya sang pemilik mobil dia protes kok mobilnya ada di Della Puspita, bahkan mensomasi Della Puspita. Sekarang seperti apa keadaannya? Aku tuh sebenarnya udah males banget ya nanggepin soal mobil ya. Tapi ini pertanyaannya, ini kakak marahnya sama siapa? Ini marahnya sama yang punya mobil? Yang punya mobil atau sama yang nipu kakak? Semuanya lah, semuanya. Jadi aku perlu tekankan lagi, aku perlu menjelaskan bahwa kenapa saat itu aku marah. Biasanya aku nggak pernah marah, aku slow aja ya biasanya. Cuman momen itu aku bener-bener udah nggak tahan lagi. Namanya kita manusia punya batas sabar ya. Maksud aku selama ini komunikasi aku tuh fine aja. Dia bisa telepon aku kapan aja, bisa DM aku kapan aja, bisa chat aku kapan aja. Tapi pada saat tiba-tiba dia bikin gebrakan yang menurut aku itu udah di luar nalarnya aku, nggak masuk akal gitu loh. Aku itu marah karena momennya saat itu mamaku tuh lagi sakit gitu loh. Habis operasi lagi, mamaku tuh lagi masuk kamar operasi. Aku tuh dengar kabar dari wartawan, Mbak Della katanya Mbak gini-giniin. Aku nggak mau komen karena masa sih dia kayak begini gitu kan. Aku diemin sampai muncul berita di TV dia somasi. Aku nggak mau komen lagi, katanya Mbak dengerin katanya mau dilaporin. Aku nggak mau komen sampai aku ngelihat bener memang ada pelaporan. Aku bilang gitu karena aku masih berpositif thinking. Aku berharap bahwa kita ini selama ini sudah berusaha untuk menemukan jalan titik baik loh. Apa yang aku lakukan itu untuk kebaikan bersama gitu loh. Karena kan kita semuanya tahu ini pelakunya siapa gitu loh. Jangan sampai jadi kita ini disetir, mohon maaf nih, diarahkan ke orang jadi yang seharusnya kita nih korban tapi malah kita seperti aku nih ya, aku tuh korban tapi seolah aku disodorkan untuk dipapankan di depan layar itu seolah aku tuh jadi pelaku gitu, padahal nggak kayak gitu kan gitu loh. Ini agak unik juga ya bahwa Mbak Della mendapatkan jaminan mobil dari pemilik travel, tapi mobil tersebut sebetulnya adalah korban dari apa yang dilakukan sang pemilik travel tersebut. Betul. Kemudian pada akhirnya posisi mobilnya sekarang apakah masih di Mbak Della? Masih di tempat kakak? Nggak, ada di Polres sebagai barang bukti. Oh sudah di Polres sebagai barang. Jadi gini loh, pada saat sebelum aku melakukan pelaporan tanggal 20 itu, kita tuh tanggal 10 pas 11 itu masih komunikasi sama si Mr. Q ini kan. Aku bilang kalau memang itu mobilnya kamu, ya ayo kamu bikin laporan polisi. Biar aku tuh ada surat bahwa memang betul bahwa si Aca ini sudah menjaminkan ada 6 unit mobil gitu kan. Yang lainnya 5 orang ini bikin laporan kantor polisi. Sudah aku pegang bukti foto laporannya bahwa aku kan bikin laporan nih loh Pak, mobilnya itu memang pernah ada di saya, ada 6 mobil. Ini buktinya ini, tapi mobilnya yang lain udah aku kembalikan. Baik, tahan sebentar Mbak Della. Berarti totalnya ada 6 mobil yang dijaminkan oleh pemilik travel tersebut. 5 mobil tersebut milik orang lain, mereka punya bukti bahwa 5 mobil itu adalah milik mereka. Hanya tinggal satu mobil milik Q, di mana dia tidak bisa membuktikan bahwa itu mobil miliknya. Dia kan bilang itu mobilnya, cuman aku bilang ayo kamu bikin laporan polisi biar sama. Maksud aku tuh si Aceh ini kan udah ngebohongin kamu, memakai mobil kamu untuk dijadikan jaminan alatnya dia untuk supaya aku ini nggak ngesu dia gitu loh. Laporkan dong biar ini orang ini jerah, nggak nipu sana sini lagi, tapinya dia nggak mau. Terus kalau aku sebelum bikin laporan kan aku bikin preskon tuh bahwa ada sekian mobil, uang yang ditipu sama dia itu sekian dan sudah dikembalikan sekian. Terus dengan bukti video itu ada 6 buah mobil, ini mobilnya mobil siapa, mobilnya dari mana, kan aku harus bikin laporannya harus jelas dong. Kalau yang 5 ini kan sudah ada bukti laporannya. Ini loh Pak, bukti bahwa mereka memang pernah melaporkan ini mobil karena pernah dijaminkan ke aku. Nah yang satu ini kan nggak mau. Ya udah mau nggak mau ya udah aku kasih aja unitnya ke. Oke, kita sekarang perjelas. Artinya 5 mobil ini apakah masih menjadi barang bukti atau sudah kembali ke pemiliknya karena mereka sudah punya bukti sebagai pemilik sah dari mobil tersebut? Sudah dikembalikan. Sudah. Sudah dikembalikan? Sudah dikembalikan. Sebelum aku bikin laporan tanggal 20 malah. Berarti tinggal satu mobil milik Q yang masih menjadi barang bukti selama dia tidak membuktikan bahwa itu adalah mobil sah milik dia. Alasannya kenapa dia tidak bisa membuktikan itu mobil milik dia? Katanya itu mobil masih leasing.
Mobil leasing kan sebenarnya tidak boleh dipindah tangankan kan sebenarnya. Tapi selama ada surat dari kepolisian untuk meminta kepada leasing seharusnya bisa ya? Sebenarnya bisa. Oke, tapi mungkin dia punya jawaban yang lain ya. Iya. Tapi Mbak Dela gimana rencana untuk ibadah umroh? Kepengen sih tetap berjalan ya dengan travel yang mungkin lebih bertanggung jawab. Insya Allah mungkin tahun depan kepengennya tetap nazarnya aku kan kepengennya ya semoga Allah kasih rezeki kasih sehat itu tetap bisa berjalan setiap tahunnya gitu kepengennya. Lebih dimudahkan, Amin. lebih dilancarkan, Amin. semuanya keadaan baik-baik saja. Amin. Selesaikan ya Kak. Iya. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi Ambiar.